ada satu fight yang bisa mengejar gitu loh. Dan untuk Lord yang akan coba di setup kali ini harusnya bakal lebih enak untuk teman-teman dari Alter Ego buat masuk invasi. Yap, karena memang dari segi keunggulan ya, tapi lihat Onyx yang mereka setup duluan menuju ke arah Lord ya, tapi di final terkadang belakang lagi, tapi Seliboy berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Dan bahkan Boots kali ini terjebak sendirian dengan Decimation. Seliboy kembali menelan adanya satu nyawa yang harus direnggut dari Onyx, yaitu Boots. Lagi-lagi Seliboy, The Miracle Boy dapetin Lordnya, dia dapetin kill juga. Bonus lagi satu outer turret yang ada di bagian top lane. Kali ini temponya lagi ada di Alter Ego. Tapi jangan lupa, Onyx ini strong banget ketika melakukan defense. PR dari Alter Ego belum selesai sampai sekarang. So, kita akan melihat nih defense seperti apa yang akan diberikan oleh Onyx nantinya. Dan Alter Ego dengan adanya satu Lord yang pertama tadi berhasil untuk diamankan dengan Retribution yang on point. Akhirnya membuat Alter Ego memberikan pressure yang lebih besar lagi untuk saat ini. Mereka memegang kendali atas permainan yang di game pertama. Dan kita bisa melihat Lordnya masih coba untuk ditahan dulu di arah bawah. Power clear-nya juga cukup oke. Dia punya CW. Dia punya 4 senjata yang bisa bantuin clear nanti. Bennett Rage, dia punya Nibiru's Passion juga. Pokoknya banyak banget yang bisa dipakai untuk melakukan clear. Dan Tapi ditambah punya tiket playoff gak? Punya dong tiket playoff yang sekarang kalian bisa scan ya. Kalau yang masih belum punya ada barcode-nya di bawah nih. Itu dia Renner Rapati menuju ke arah seorang Udil, tapi lihat Painya yang ternyata harus menjadi garda terdepan untuk Alter Ego berhasil untuk ditumbangkan Persar Wall, tapi lihat Boots-nya langsung mundur ke belakang. Seliboy sendirian langsung dipanis lagi dengan dari pergerakan dari Keyboy dan Kelly diamankan, tapi Nino hilang dan bahkan 4 player dari Alter Ego dan wipe out didapatkan oleh Onyx. Wipe out Alter Ego dengan momentum yang lagi dipegang oleh mereka. Lordnya didapetin oleh Alter Ego, namun defense yang begitu baik dari Onyx bisa ngebalikin keadaan dan bahkan wipe out kali ini. Invasi sudah dilakukan, Sans langsung ngambil ke arah purple buff-nya yang mungkin nanti akan diberikan kepada siapa, terserah ke arah siapa. Namun untuk turretnya dibalikin secara instan, bahkan inner turret di arah mid lane bisa didapetin juga. Wow, dan ini menjadi titik balik untuk Onyx. Mereka bisa akhirnya mengembalikan keadaan dengan adanya 740 gold yang sekarang mereka unggulkan. Turret yang dari tadi nggak kesentuh, langsung rontok loh di arah tengah. Ini yang cukup mahal dan ini instant replaynya. Sebenarnya untuk fightnya agak terpisah ya. Kalau kita lihat Udilnya di depan, dari Painya di depan dipanis, dan di belakangnya itu udah ditutup. Lihat pergerakan dari Keyboy yang melakukan langsung flanking ke bagian belakang. Bukan hanya Keyboy buka duluan, biar skillnya tuh kebuang ke arah Keyboy. Tiba-tiba setelah Keyboynya udah di banyak damage-nya masuk ke Keyboy, ada Kairi yang siap untuk menjadi finisher, dan itulah momen dari Onyx. Dan cewek tadi udah nyicil Udil duluan. Renner yang kena HP-nya Udil gak banyak, dia nggak bisa terlalu memperlihatkan badannya. Berarti Dan setupnya memang udah dari Alter Ego baru mau jalan ya? iya, dia udah nyicil ke Udilnya dan Udilnya akhirnya dipaksa untuk mundur. Dan tadi seperti apa yang Lim bilang, kepisah akhirnya. Iya, warnya tuh jadi kayak ada dua sisi. Ditambah untuk flankingnya tadi nggak ada yang bisa nge-stopping Hilda. Mungkin sisi yang paling pastinya ada di Pai, dan Pai-nya udah tumbang. Wow, dan kita akan lihat ya, Lord yang kedua. Bahkan ini di menit ke-12, Lord-nya sudah berubah menjadi Lord yang enhance. Dengan keunggulan yang sekarang dimiliki oleh Onyx. Bahkan tadi dalam keadaan under aja, Onyx berani setup duluan. Makanya, ditambah sekarang untuk landing jauhnya nih yang jadi masalah. Karena Kairi kita tahu dia bisa manjangin landing di sisi yang ada di top lane sekarang dan join ke arah turtle tanpa terlambat. Karena memang mobilitas Link ya secepat itu memang. Oke, tapi sekarang masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Mencari informasi dari Boots-nya. Dan bahkan sekarang orange buff udah dikasih ke Nino yang akan menjadi damage dealer terbesar juga pastinya. Apalagi dengan multiple damage di dalam satu buat team fight, itu bakal impactful banget. Tapi PR dari Pai yang sekarang sedang dilakukan adalah ya coba untuk menjalankan minionnya terlebih dahulu. Iya, dia coba panjangin lane-nya dan hati-hati karena Onyx tuh kuat banget untuk megang Lord. Bahkan flicker dari Sans terpaksa dibuang. Ini trigger ya, karena memang cicilan demi cicilan, bahkan bukan sekedar cicilan lagi. Federal Strike-nya udah mempunyai damage yang cukup besar. Lunas, sehingga itu akan menjadi informasi di mana Sansnya udah nggak punya flicker. Dan sekarang Alter Ego mereka coba untuk menarik ulur lagi, ngebait lagi, memancing adanya keributan di area Lord yang sekarang udah mulai di setup. Dan Keyboy ketahuan posisinya dengan auto alarm, tapi lihat Boots-nya ketarik dengan sebuah reverse time, dan bahkan Boots-nya masih bisa flicker dan mundur ke arah belakang dengan selamat. Lord yang gak di reset, final slash gak kena karena siapa-siapa, tapi Kairi is coming, mencoba untuk mengkontes saja. Go away udah di-trigger lagi, tapi cewek dipukul mundur, tapi Kairi yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua. Dan bahkan Seliboy berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin eliminasi
atas Suns dan juga Kairi. Retribution dari Kairi yang bisa memenangkan kontes barusan. Dan mungkin dari Alter Ego mencari apa nih yang bisa kita dapatkan. Kalau dia dapat Lord, kita kasih dia. Nggak masalah, tapi kita bisa dapetin 2 kill. Dan ini momen yang lumayan oke untuk Alter Ego bahkan. Karena Lordnya langsung di-clear di arah mid lane. Karena masih ready 5-5 player dari Alter Ego dengan DPS dan juga damage yang besar. Lanjut. Lord bukan jadi masalah tapi Feeder Ice Strike. Langsung mengusir mundur pergerakan dari cewek dan membiarkan saja base turret di arah tengah kali berhasil diojorkan. Tapi Boots. Boots-nya tercicil sedikit demi sedikit masih bisa mundur. Tapi Nino diselamatkan dengan adanya sebuah time journey. Tapi cewek yang gak bisa bertahan terlalu lama sehingga Alter Ego sekarang mereka bermain disiplin untuk mundur dulu. Oke. Boots-nya tumbang, hampir tadi kan tumbang. Dan kita melihat satu opsi yang penting banget nih dari Alter Ego, keputusan yang berani banget. Wow, tapi lihat Silly Boy mengeluarkan retribution-nya untuk memberikan efek slow. Tapi lihat Tempest of Blade, lagi-lagi Feeder Ice Strike mencicil sedikit demi sedikit. Asura Aura, Boots mampukah tersolo kill? Tapi dengan adanya backup yang dilakukan oleh Suns, langsung membuat dari Alter Ego mengurungkan niatnya. Iya ya, dengan pancingan tadi Boots yang bener-bener dia tahu kalkulasi damage loh. Karena satu titik lagi tadi, mungkin satu hit lagi dari Melisanya, dia tumbang. Tapi ternyata dengan perhitungan yang matang, dia tahu dia nggak tumbang, dia buying time selama mungkin. Walaupun tetap ada korban. Dan kita akan melihat dari in-game equipment by Dunia Games. Mungkin ke arah jungle-nya lagi nih. Karena Kairi yang udah mulai punya item, udah full item bahkan. Dari Endless Battle, true damage-nya udah siap. Penetrasinya ada dari Malphite Roar. Dan juga dia punya attack speed yang cukup. Dia punya corrosion yang bisa punya stack nambahin attack speed juga. Sementara untuk Jelly Boy, ternyata ada satu Hunter Strike. Nah ini Hunter Strike untuk Martis. Yang bikin enak adalah movement speed yang akan didapatkan nanti ketika stacknya udah tercapai. Itu bisa digunakan untuk mungkin mengejar ke arah belakang dengan lari. Memang pakai badan karena ada item defense juga yang udah siap dari Blade Armor, Sky Guardian Helmet, dan juga Radiant. Setidaknya lebih sustain lah ya untuk bisa melakukan kontes. Tapi untuk saat ini dari kedua belah tim mereka coba untuk reset terlebih dahulu. 45 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Siapakah yang akan mendapatkan? Karena dalam catatan ya, kalau misalkan emang salah satu ini dapetin Lord dan gak tumbang, ini gak bisa menjelasin. Tapi Sally Boy terculik sendirian dan di-all-in begitu saja. Kairi berhasil mendapatkan satu nyawa dari Alter Ego untuk saat ini. Dan bahkan Udilnya dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Alter Ego kehilangan sosok pemegang jungler bersamaan dengan sesaat lagi Lord yang akan muncul. Power retribution yang hilang dari Alter Ego ini bisa jadi penentu juga. Lordnya bentar lagi kan muncul nih. Setupnya itu bisa langsung diambil sama Onyx. Oke, Jelly Boy hidup nggak bakal lama lagi. Mungkin sekitar 15 detik lagi dia spawn dan akan menyusul nantinya ke arah Lord. Ya, tapi bagaimana dengan laning jauhnya? Lihat pergerakan dari Kairi. Dia udah ngambil di arah bottom lane. Mid-nya juga bahkan udah di-clear. Dan sekarang setupnya rapi banget. Karena minion managementnya kuat dari Onyx. Oke, dan kayaknya bakal dicepetin aja di all in terhadap Lordnya karena nggak ada power retribution. Tapi untuk saat ini langsung dipaksa untuk mundur lagi. Tapi Suns dengan time journey imitasi masih ingin lebih. Tapi lihat dari arah belakang ternyata Keyboy melakukan flanking. Tapi Nino yang harus ditumbangkan di tangan dari Keyboy. Walaupun itu karena ternyata Pai yang berhasil untuk ditumbangkan pula. Tapi Sally Boy langsung membalaskan dengan ada satu buah decimation. Masih ingin lebih tapi ternyata Keyboy yang terkena decimator terakhir sehingga ceweknya masih bisa bertahan dengan ada yang flicker. Tergocek. Wow, decimate ke target yang beda jadinya tadi. Flicker. Betul, out of range. Dan yang ada di sana tadi cuman Keyboy. Gila, dia bisa ngedistract bahkan bikin decimate dari Sally Boy itu miss. Dan kali ini kita melihat Lord yang datang ke arah mid lane. Mungkin dari segi power defense-nya. Oke, Alter Ego dia punya Parsha yang udah jadi juga dari segi itemnya. Tapi mereka kalah dari segi jumlah, apakah masih bisa? Oke, Kairi ternyata berfokus untuk mengganggu pergerakan dari Udil. Feeder Ice Strike Kairi masih bisa menggocek sehingga masih belum bisa untuk ditumbangkan. Walaupun Lord yang ter-enhance hanya menghancurkan satu base turret di arah tengah tanpa adanya pengawalan yang berarti dari Onyx. Tapi lihat, dua base turret hancur dari Alter Ego dan ini akan menjadi PR besar juga karena lane-nya nanti minion-minion yang berjalan dari Onyx itu akan lebih besar. Betul, super minion yang bakal muncul nanti itu bakal ganggu. Karena tanpa super minion aja, Onyx itu bisa megang laning jauhnya dengan mobilitas yang lebih cepat. Nah, sekarang dengan adanya super minion, mereka bisa lebih fokus lagi nantinya untuk melakukan setup mungkin ke arah netral objektif seperti Lord yang memang masih lama. Tapi sekarang lihat, udah langsung ditutup zonanya. Alter Egonya dipaksa bermain di dalam base dan ini hal yang penting. Farmingnya akan terhambat dari Alter Ego sendiri untuk mengejar ketertinggalan gold dari Onyx. Karena agak cukup sulit juga untuk bisa membuka rumputan. Hanya mengandalkan mungkin nantinya auto alarm bomb.
Dan Rasi di sini dengan adanya Digi gak bisa memberikan badannya dan dia harus ada di arah belakang. Tapi Celiboy yang kali ini udah bertemu dengan adanya Boots dan Cewek menuju ke arah Purple Buff yang mencoba untuk di-invade, tapi nampaknya tidak menjadi pilihan untuk Onyx. Direlakan saja untuk bisa didapatkan kembali dari Alter Ego. Tapi Nino sekarang udah secure dengan Husklaw. Yap. Untuk sustain mungkin Husklaw bisa jadi salah satu opsi. Dan dia punya Rasi juga nantinya dengan Time Journey yang mungkin bisa ngebantu juga. Bisa ngasih shield juga. Lord advantage yang gede banget pastinya untuk Onyx. Seperti yang Aul bilang tadi, bahkan Lordnya nggak di follow di tengah. Yep. Lordnya dibiarin tetap dapetin 2 base turret. Itu penting banget. Dan kali ini Alter Ego dia harus lebih hati-hati. Mungkin lebih berkumpul ya. Karena kayak kita lihat tadi momen Lord itu. Karena apa? Karena Celiboynya keculik di bagian tengah. Betul, yang pertama kali ya. Tapi ini juga Sans tinggal pilih aja. Dia mau inisiasi atau dia mau backup. Kalau misalkan inisiasi, dia bakal ngambil ke Final Slash. Kalau dia mau backup, dia tinggal ambil Time Journey. Karena tadi udah kita lihat juga, Time Journey dibalas Time Journey. Yang akhirnya backup dibalas backup sehingga tidak banyak pertumpahan darah. Tapi untuk saat ini, Onyx yang sedang memegang kendali atas game yang di menit ke-19. Ya, ngomongin soal Sans bisa juga mengambil opsi ke arah Udil nanti untuk MU-nya. Memang agak jauh, agak susah ngambil Feather Strike dari Udil karena range dari MU sekarang gak sejauh yang dulu. Tapi kalau seandainya dapat impact-nya itu bakal dahsyat banget. Karena apa? Karena dari Alter Ego ini gak terlalu tanky-tanky, dia Digi, Parsia dan juga Melissa. Tiga-tiganya ini target yang terbilang squishy lah, kena Feather Strike dan itu bahaya banget. Oke, tapi sekarang dari Alter Ego mereka udah mulai mencoba untuk memancing keributan di area Lord yang ter-evolve. Celiboy yang sekarang terbalut dengan adanya Immortality bakal coba untuk di all in aja karena Celiboy dipaksa untuk mundur dan ternyata Lordnya nggak ke-reset. Udah mulai di take over dari teman-teman dari Onyx. Tapi lihat damage yang dikeluarkan dari Nino juga harus diwaspadai dan diperhitungkan sehingga teman-teman dari Onyx kali ini dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke. Mungkin tadi kelihatan juga karena Kairi ini kan assassin ya. Dia nggak bisa pegang Lord ini terlalu lama. Dan posisinya Boots tadi udah offside ke bagian depan. Jadi mau nggak mau ya di reset dulu, ditahan dulu. Sempet dipegang. Tapi ternyata memang karena Boots-nya terlalu banyak terima damage ya udah. Akhirnya kita reset dulu, kita set up ulang. Lihat minionnya masih unggul di arah Onyx. Yep. Dan mungkin bagian top lane nanti yang akan jadi concern utamanya. Iya, dan itu yang sudah dilakukan juga ya dari Kairi dengan mobilitas kencang, dengan pinch poise-nya dia bisa ke atas dengan cepat dan langsung follow up di area Lord dengan cepat juga. Tapi kayaknya bakal dibiarin aja karena sekarang peraduan retribution yang akan segera terjadi. Karena kalau untuk saat ini mereka tadi coba untuk saling mestil ya. Dan poinnya satu sama. Dan untuk saat ini kita akan melihat Lord yang udah mulai di setup terlebih dahulu dari teman-teman Alter Ego Esports. Mampukah mereka mengeksekusi Lord? Tapi dengan adanya cicilan-cicilan, Rasi membuka auto alarm bomb-nya. Mencoba untuk mencari informasi dan lihat Boots menelan damage itu semua. Masih ada Athena Shield ya yang baru nyala tadi. Damage reduction-nya benar-benar kuat. Dan untuk Boots sendiri mungkin memang disetting sebagai tumbal di game kali ini. Dia akan terima banyak damage. Dia akan menjadi sosok frontliner bahkan termasuk untuk open vision. Dan Kiboy yang melakukan flanking dari tadi udah seperti itu. Dan Kairi ternyata dapetin purple buff dari Celiboy. Dia masih punya space untuk bisa mendapatkan itu. Tapi lihat Boots-nya yang langsung dimakan begitu saja. Dan bahkan ada Time Journey dari belakang dari Sun yang melakukan ada backup. Sehingga tidak ada yang tumbang dari Oni. Tapi untuk saat ini Tapas Womplate terbuka dari Kairi dan dari belakang. Penetrate membuat 2 player dari Alter Ego berhasil dihilangkan. Walaupun Boots kali harus menjadi nyawa yang harus dibayarkan. Tapi 3 tukar 3. Double kill from Udil. Tapi Udil pun ditumbangkan. Sehingga tersisa Rasi sendirian. Sans dan Cewek dengan adanya minion yang kali ini langsung saja mengantarkan mereka kemenangan di game yang pertama. Oh my god, Onyx permainan yang sangat rapih barusan. Dia bisa megang momentum yang sudah diunggul bagian jauhnya. Tapi ya minusnya dengan adanya jungle yang muncul bisa aja tiba-tiba dipanis. Oh, Konsil kali ini ternyata masih belum ada Wave Dragon yang terhempas. Rasi yang gak bisa lagi bertahan terlebih dari crossbow tank dari Cewek yang membuat kali ini Nino juga gak bisa lagi bertahan terlalu lama. Double kill diamankan. Masih ingin lebih kah tapi Celiboy yang sudah hadir membuat dari Onyx cukup berpuas. Dengan dari 3 player yang hilang, ini membuat Lordnya akan mudah untuk dieksekusi. Mungkin bakal jadi free lord juga kali ya. Karena kalau Celiboy-nya mau paksain untuk kontes, chance-nya tuh kecil. Dan ketika dia nggak dapat, kerugiannya malah makin banyak. Ya. Jadi ya bakal jadi free lord ternyata untuk teman-teman Onyx. Dan ini masih Lord pertama juga ya, masih belum Lord yang ter-enhance, Iya. belum Lord yang evolve juga. Mungkin defensifnya masih ya udah dilepas aja daripada terlalu gambling untuk melakukan kontes. Tapi memang dengan adanya Lord ini dipaketin juga dengan biasanya inner turret. Dan kalau misalkan kalian pengen dapat diskon dan dipaketin dengan skin Mobile Legends ya cuman di Grab. Betul, langsung scan QR di bawah ini ya teman-teman. Dan Lordnya muncul di bagian top lane untuk defense lagi-lagi. Udil butuh banget IMU ke arah Feather Strike. Wah,
Itu lihat ada satu buah Numpang lewat tuh. numpang lewat doang. Itu sakit banget tapi memang ceweknya masih bisa bertahan loh. Dia masih bisa mundur sehingga tidak ada yang tumbang setelah tadi cutthroat dikeluarkan oleh Sally Boy. Makanya damage-nya masih gak ketutup ternyata ya untuk sekarang. Dan mungkin perbedaan level juga nih yang menjadi penentu kali ini. Teman-teman dari Onyx levelnya udah pada tinggi-tinggi banget. Sementara untuk Lord pertama dan juga belum enhance. Biasanya sih ya rata-rata dipakai buat ngambil inner turret dulu. Inner turret dibotakin dulu semua. Nanti Lord selanjutnya baru dipakai buat dapetin base turret. Benar, dan Magic Sentry juga udah dibuka ya. Untuk semakin melihat lagi apalagi dengan awesome nitrography and performance dari Samsung Galaxy A Series yang bisa kalian dapatkan hanya dengan harga 4.999. Tapi untuk saat ini 3 base turret yang Buset. berdiri bakal coba langsung dipaksakan saja. Ada 2 feeder Ice Strike yang udah mulai terbuka. Sans dipaksa untuk mundur dengan Wings by Rasi. Wingsnya, tapi ternyata Rasi memberikan badannya seluruh jiwa raganya untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Onyx. Masih bisa di defense. Base turretnya masih berdiri dari Alter Ego. Lumayan memang, tapi kali ini zona yang dikuasai oleh teman-teman dari Onyx lumayan besar juga nih. Dipaksa untuk setengah lapangan dan bahkan konsil sekarang. Oke, konsilnya udah mulai terlihat juga dan bahkan Sun yang berada di lini paling depan mengusir mundur pergerakan dari Alter Ego. Melvin Isaac udah mulai dibuka, membuat dari Alter Ego kali ini nggak bisa keluar terlalu jauh. Tapi akankah keberadaan dari Sally Boy ketahuan? Tapi Waduh. ternyata ada Wave Dragon yang membuat dari Sally Boy terpanis di tangan dari cewek dan unstoppable belum diamankan walaupun dengan ada sebuah crossbow tank. Double kill menuju ke arah triple kill. Berhasil untuk diamankan oleh cewek. 3 player hilang dari Alter Ego. Astaga, jalur keluar Sally Boy dan Oh, Nino. masih ingin lebih lagi dan bahkan Maniac berhasil untuk didapatkan di tangan dari cewek. Membuat kali ini base-nya terbuka dengan amat sangat lebar. Dan Pai dengan adanya Black Dragon Form memporak-porandakan sepak yang dilakukan oleh Buset Onyx. dah. Tapi akankah dia melandaskan dirinya? Tapi tidak dengan lama. Dengan adanya Wave Dragon pula membuat dari Pai kali ini ter-wipe out kembali dan kemenangan kembali diamankan oleh Onyx. Onyx Esports. Tapi perfect match, kali ini mulai terbuka, Sans dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Keyboy yang ternyata terjebak sendirian dengan Tyrant's Rage. Tapi Bukan. nampaknya Keyboy masih bisa bertahan untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi di sisi lain, ada Turtle yang ternyata tadi berhasil untuk didapatkan. Sally Boy. Menjadi perfect Turtle, tapi Sally Boy bakal coba untuk dikejar dan Flicker beserta Oppressor Wrath berhasil untuk menumbangkan Sally Boy. Nino mencoba untuk mencari satu nyawa yang bisa ditumbangkan, tapi ternyata di sisi lain Rasi yang Astaga. berhasil untuk dilumat habis. Dua pertarungan di dua tempat yang berbeda. Keduanya diungguli oleh Onyx. Sally Boy tumbang di bagian purple dari orange buff-nya. Sementara di bottom lane Rasi juga down. Bahkan kali ini kita lihat Keyboy di arah depan dan gak bisa dipanis sama sekali. Gak bisa. Tadi dia kena damage dari 3 orang. Dia Tyrant's Rage baru flicker. Dan dia gak tumbang. Dan banyak banget keuntungan yang bisa didapetin. Rasinya di Dapet. bawah down. Turtle-nya dapat secara sempurna. Purple buff diinvasi. Dan bahkan kali ini Sally Boy harus dipaksakan mengeluarkan Shadow Transition-nya karena ada tabrakan yang dilakukan oleh Keyboy dengan Tyrant's Revenge-nya. Oke. Sementara untuk pergerakan Alter Ego kali ini. Mungkin memilih untuk melakukan split push bisa jadi solusi juga. Untuk fight yang besar banget. Masih ada kok keunggulan dari Alter Ego dari segi crowd-nya. Dia punya Rasi dengan Fatalingnya nanti. Hanya ada satu Purify dipegang oleh Onyx yaitu di Sans. Oke, tapi Nino masih mencoba untuk menghancurkan satu outer turret. Skyri versus everybody, satu versus Waduh. 4 dan bahkan Kairi masih bisa menumbangkan Nino. Keyboy is coming dengan Tyrant's Rage tapi bisa dihindari dengan Final Slash. Terpukul mundur Keyboy sehingga Onyx kali ini masih ingin lebih. Rasi yang mengeluarkan sebuah Fataling kali ini masih masuk ke dalam satu yang Buset. yang berdiri tapi Rasi yang justru berhasil untuk ditumbangkan. Begitupun dengan adanya Pai yang dipanis 3 player dari Alter Ego. Berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya threat again and again. Di bagian mid pun cewek, dia fokus untuk ambil turret bersama dengan Sans. Gak ada yang bisa ngedefense, harus merelakan. Kali ini inner turret di mid lane bisa ditumbangkan. Setup kayak gimana lagi? Tadi udah ada Fataling masuk ke dalam turret. Tapi masih bisa dihindari dan bahkan gak ada yang tumbang sama sekali dari Onyx. Wow, bahkan Sally Boy Wah ini Dark Knight Falls-nya dibuka untuk mundur tapi Ketahuan. ditabrak, di flanking lagi dan dibegal. Sally Boy kali ini masih bisa mundur dengan Shadow Transition tapi Diflickerin. damage-nya dari cewek terlalu besar. Tapi lihat Rasi yang masih mencoba untuk melakukan dari counter initiate. Boots yang menjadi garda terdepan untuk Onyx nampaknya masih belum bisa diangkat dan bahkan dibalesin lagi. Dihindari dengan final set tapi dari arah belakang dengan Feeder Ice Strike membuat damage tapi besar World. Membuat dari Nino kali ini berhasil untuk dihilangkan dan bahkan Udil gak bisa bertahan terlalu lama dan Rasi begitu pun down. dengan adanya Rasi yang harus hilang. Tapi Kairi masih ingin lebih mengejar keberadaan dari Pai dan 4 player dari Alter Ego harus down. tanpa adanya bayaran sama sekali. Lihat pergerakan dari Sans.
Dengan recall-recallnya, in-game item by Dunia Games kita bisa melihat juga di mana perbedaan item dari masing-masing role-nya. Ini cukup mengerikan ul, 11.000 gold. Perbedaannya di menit yang hampir ke menit 10. Lihat di compare dari sisi manapun, Onyx menang jauh. Ya, dan power dari pick off yang harusnya dilakukan flanking dari Sally Boy dengan Dark Knight Falls-nya, dia bisa memberikan surprise attack dari belakang, ini bisa dihindari dengan cukup baik. Walaupun Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance kali ini udah berjalan ke arah base turret-nya. Boots masuk ke dalam satu base turret tersebut dan tersapu dengan adanya Final Slash. Boots berhasil untuk dipunish, tapi base turret pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan dari Alter Ego. Tapi Sans, lihat dia wings by wings ke depan dan men-trigger dari Alter Ego untuk keluar dari benteng pertahanannya. Kehadiran dari Sans-nya aja udah bikin teman-teman dari Alter Ego tuh bingung mau ngapain ya, kita makan atau enggak ya. Serba salah, sebenarnya ada Purify juga dari Sans. Kalau misalkan dipataling, jatuhnya itu malah akan repot. Di counter dengan Purify, masih ada Keyboy juga nanti bisa counter setup Tyrant Revenge, dari Tyrant Rage. Dan damage-nya cukup, ada cewek juga tadi di dekat sana. Dari segi goldnya udah jauh banget, gold difference by UBS Gold melihat dari cewek deh. 9.000 berbanding dengan 6.000 dari sisi goldnya beda 3.000. Ya. Ini perbedaan yang bahaya tau. Dan ini juga bahaya sih. Ada yang sneaky picky di sana. 10.000 network yang diunggulkan oleh Onyx. Tapi lihat Sally Boy yang kali ini terjebak dan bahkan follow up damage dari Sans membuat Sally Boy harus dihilangkan begitu saja. Keyboy mencoba untuk masuk dengan Tyrant's Revenge tapi dihindari dengan Final Slash pula. Torn Apart Memory masih belum memiliki stack yang maksimal sehingga damage-nya masih belum terasa di tubuh dari teman-teman player Onyx. Oke, dan kali ini bahkan tanpa Lord ya. Lord yang udah selesai tadi dan gak ditunggu kali ini, masih 40 detik. Mereka mau coba mungkin ngepoking ke arah base turretnya. Sans yang ada di depan semua di zoning habis. Alter Ego-nya gak dikasih main, gak dikasih maju sama sekali. Kemarin yang recall-recall kan Keyboy gantian, dan sekarang giliran lo ya Sans ya. Nah itu apa Keyboy? Keyboy juga di depan gak kelihatan. Kurang depan katanya. Kurang depan. Kalau Sans terlalu depan dimakan nanti. Bener juga, tapi memang Sans ini wings by wingsnya untuk ngebait loh. Untuk maju, untuk mancing. Siapapun ayo makan nih jebakan gue nih. Dan ternyata lagi-lagi Sans mau Revider Ice Strike untuk memukul mundur pergerakan dari Alter Ego melihat Lord yang kedua akan segera muncul. Buset, perbedaannya masih ada di 11.000 ya. Masih belum berbeda sama sekali. Tapi kali ini dengan Lord yang sudah muncul, mungkin Alter Ego bisa ngambil sedikit advantage dengan melakukan split push. Karena kalau misalkan mereka all in ke Lord, mungkin nggak ada yang jaga di bawah, bisa jadi diambil juga turretnya. Atau kalau ada yang jaga mungkin satu bisa dipunish. Tapi tetap harus hati-hati, perbedaan goldnya ini ngeri banget loh. Coba lihat gimana caranya dari Onyx melakukan zoning out, trappingnya. Ada yang satu di kanan, ada yang satu di kiri nyari informasi. Dan ternyata nggak ada gangguan yang terjadi untuk eksekusi terhadap Onyx. Mendapatkan Lordnya tanpa adanya kontes. Gratis. Gratis. Nggak ada kontes sama sekali. Sebenarnya terlalu resiko kalau mau dikontes. Serius, walaupun memang dia punya rasi ya dengan Atlas. Ya kita tahu lah fatalingnya Atlas. Dia bisa ada di bagian depan terus makan beberapa banyak target. Seandainya kena semua pun, takutnya damage-nya nggak cukup loh. Benar. Dan yang ini udah adu-adu recall aja ya. Yang satu tas-tas warna biru, yang satu warna merah. Pilih yang mana, ngadu. Tapi memang dengan adanya Lord yang sekarang udah berjalan, Lord in hand akan menjadi dobrakan lagi. Tinggal dikawal aja oleh teman-teman dari Onyx. Dan gimana Alter Ego, mereka harus defense terlebih dahulu. Mereka harus bisa mempertahankan, tapi Sally Boy menunjukkan dirinya dan bahkan dari Kairi mengejar keberadaan Sally Boy dan Falls coba untuk mundur terlebih dahulu dan Sally Boy. Mampukah dia bertahan? Sally Boy dengan HP yang gak terlalu banyak karena Lordnya yang sekarang udah berjalan ke arah base. 4 player dari Alter Ego masih mencoba untuk defense dan nampaknya Lord yang kedua pun masih belum bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Iya, Final Slash masuk kali ini dibanting. Fatalik keluar dan masih coba untuk di defense. Kali ini Udil mundur ke bagian belakang. Kairi juga. Wah, ini Kairinya mau ngejar Udil banget. Kairinya mau ngejar Udil banget dan HP-nya udah kekikis banget tapi memang masih terlalu dalam. Dengan kalkulasi yang matang Onyx, mereka masih bisa untuk mundur terlebih dahulu dan reset. Dan kita bisa lihat base turret daerah bottom lane pun kayaknya udah gak akan bisa lagi dipertahankan karena Boots sudah masuk dari area dalam. Dan bahkan kali ini Pa yang menjadi target operasinya. Final Slash belum terbuka lagi tapi hanya ada Boots saja yang menjadi targetnya. Dan gak bisa di follow up terlalu banyak. Karena masih butuh waktu banget untuk bisa numbangin Boots. Oke, garis besarnya masih bisa ke defense karena masih belum hancur semua. Masih ada satu base terakhir. Dan tetap gak mau pulang, dari Onyx tetap menjaga daerahnya. Mereka buat Alter Ego nggak keluar sama sekali dari area base-nya. Tapi cukup nice try tadi percobaan dari Sally Boy. Di bagian bottom lane dia coba untuk nge-cut. Walaupun nggak bersih ya.
Tapi itu bisa nahan minion yang ada datang dari bawahnya itu jadi terlambat hadir. Yep. Ketika Lordnya udah sampai di arah base-nya. Sehingga sekarang 13.000 perbedaannya dari item in-game, equipment by dunia games pun kita bisa melihat nih. Dari sisi manapun mungkin ke arah jungle-nya. Kita lihat tadi Sally Boy kena hit dari Kairi aja, itu sakit banget. Padahal lihat itemnya cuma ada War X dan juga Rose Gold yang bisa nambahin damage. Tapi karena perbedaan level dan juga perbedaan item itu yang bikin damage-nya sakit banget. Wah, itu siapa yang sangka tiba-tiba dia Waduh, melandas nyaris. tapi Renner Nyaris. apati dari cewek. Kena 2 orang loh. Dan itu hampir tumbang karena tersisa sedikit lagi HP-nya. Dan cewek sekarang secure dengan Rose Gold Meteor. Ya, Rose Gold Meteor sekarang nambahin lari juga nanti ketika ke-trigger. Ada shield juga, defensif yang enak banget untuk Marksman. Oke, nampaknya Keyboy kali ini terjebak sendirian tapi masih ada Immortality. Dan dari Alter Ego mereka nggak mau all in terhadap Keyboy. Shadow Transition dan bahkan kali Keyboy. ini hadang pergerakannya dengan Keyboy. Menjadi penyelamat sehingga Kairi tidak menjadi target dan bahkan Sally Boy yang down. Mencoba untuk langsung saja Boots. berfokus ke arah base-nya. Firasa dari belakang. Pada saat sudah mulai dibuka juga tapi Boots sudah masuk. Dengan dapat surat yang mulai dibuka dan bahkan Fatal Link kena 2 orang sekaligus. Torn apart memory damage masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player dari Onyx. Dan bahkan kali ini Pai-nya menelan begitu banyak damage. Wave minion di arah bawah mencoba untuk mengantarkan tapi Sun sekali ini berhasil untuk dihilangkan. Passive execution dari Kairi. Mampukah dia bisa bertahan tapi Boots kali ini harus dihilangkan nyawanya. 2 player dari Onyx menghilang tapi lihat base-nya terbuka dengan amat sangat lebar. Masih ada Kairi yang langsungnya berfokus ke arah base-nya. Oh, Nick!